Salam. Selamat beribadah di Gedung Gereja Jemaat Alright Labora, Kendari, Minggu 29 Juni 2025. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 7. Jemaat dengan penuh kasih disilakan berdiri. Kita naikkan pujian dari NKB 8 bait pertama sampai dengan 4, abadi tak nampak. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 sebagai nats pembimbing.
Jemaat sambut dengan nyanyian Kami Puji dengan riang. Silakan duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan diri padanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa-dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Jemaat sambut berita anugerah dengan menyanyikan nyanyian Ku Diberikan Kidung Baru. Ayat 2 dinyanyikan semua perempuan. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ayat 3 dinyanyikan semua laki-laki. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Semua hatiku bersukacitalah, 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 hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, sekarang mari bersama membaca hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk itu saya jemput saudara-saudara berdiri. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan membacanya berbalasan. Saya akan mulai membacakan 2 ayat pertama, ayat 1 dan 2. Dan sesudah itu jemaat membaca ayat 3 dan kita akan berbalasan sesudah itu. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat itu baru yang tertulis demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Jemaat, sedemikian jauh hukum Tuhan sebagaimana hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut dengan nyanyian indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan tangan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, Bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, darkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. langkahku teguh, jalanku cerah,
hormati, silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu keempat sesudah Pentakosta ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru 2. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan tertulis demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada tahun 1880, seorang penulis lagu dan juga seorang penyanyi yang cukup terkenal pada tahun itu, pada zaman itu, Will Lamartine Thompson, menciptakan sebuah lagu yang kemudian menjadi sangat terkenal. Lagu itu sering digunakan oleh Dwight Moody, seorang pendeta dan juga pengkhotbah yang sangat ulung pada zaman itu, yang sangat berpengaruh zaman itu, yang digunakan pada bagian undangan kepada jemaat dalam kebangunan rohani yang sangat besar. Jadi pada bagian undangan lagu ini dinyanyikan, sehingga banyak jemaat yang mengikuti kebangunan rohani itu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lagu ini menyentuh banyak orang sehingga mereka menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada saat di pembaringannya, pada saat di mana saat-saat terakhir hidupnya, Pendeta Moody berkata kepada penulis lagu itu, dia katakan begini, "Will,
Saya lebih suka lagu ini dinyanyikan daripada apa yang saya lakukan selama ini, daripada berkhotbah. Pendeta Moody mengakui bahwa lagu ini lebih menyentuh banyak orang daripada khotbah panjang yang dia lakukan dalam hidupnya. Di kemudian hari, saudara-saudara, lagu ini diterjemahkan dan dimasukkan dalam buku nyanyian kita, Kidung Jemaat, dan diberi judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kalau saudara-saudara tidak tahu lagunya, saya menyanyi. Tapi bagian ref kita sama-sama ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Baru di sini kita sama-sama. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan memanggil, kau yang sesat, marilah. Saya yakin saudara-saudara menangkap alasan mengapa lagu ini menyentuh banyak orang. Kemudian mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam pembacaan ini kita mendengarkan undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi saudara-saudara, undangan Yesus yang sangat indah hari ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia supaya mereka percaya. Tapi hari ini undangan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada saya dan saudara-saudara. Kepada kita yang sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa kita mesti mendengarkan undangan Yesus ini lagi? Karena kita semua menjalani hidup yang tidak mudah, saudara-saudara. Tidak semua di antara kita punya harta benda. Tetapi kita semua punya beban. Kita semua memikul beban-beban pergumulan yang muncul dengan bentuk-bentuknya yang berbeda. Kita semua memikul beban yang menekan pundak-pundak kita. Kita kemudian stres. Beratnya tekanan, kita stres karena ancaman yang menakutkan, kita stres dengan bahaya, kita stres dengan kekhawatiran, dan juga tuntutan-tuntutan dari orang-orang di sekitar kita. Masalah kita sudah besar, sudah menekan luar biasa, ditambah lagi tuntutan-tuntutan orang-orang di sekitar kita. Akhirnya seringkali kita digoda untuk berputus asa. Kita digoda untuk menyerah karena kita tidak melihat ada jalan keluar. Ruangan-ruangan konsultasi penuh dengan banyak orang yang mencari pertolongan, tetapi kemudian mereka pulang tanpa jalan keluar. Saudara dengar kasus di jembatan itu? Anak-anak muda yang tidak melihat jalan keluar dari persoalan mereka. Saudara-saudara, di minggu keempat sesudah Pentakosta ini, kita tidak hanya diajak untuk melihat dan merenungkan peristiwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid. Kita tidak hanya diajak untuk melihat dan merenungkan bagaimana kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu bekerja di tengah-tengah para murid. Kita tidak hanya juga diundang untuk melihat dan merenungkan bagaimana gereja mula-mula hidup.
Tetapi di minggu Pentakosta yang keempat ini, saya dan saudara-saudara dipanggil, diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya dan memperoleh pertolongan yang kita butuhkan. Kita semua yang menjalani hidup yang berat, kita sedang dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki, membaharui komitmen kita mengikut Dia. Pertanyaannya bukan mengapa saya tertekan. Pertanyaannya bukan kenapa saya menghadapi masalah ini. Karena kita semua menghadapinya, saudara-saudara. Karena itu pertanyaannya ialah, apa yang harus saya lakukan ketika beban itu berat? Apa yang harus saya lakukan ketika tekanan-tekanan itu membebani saya? Kepada siapa saya harus pergi? Karena itulah saudara-saudara, Yesus memperdengarkan kepada kita undangannya yang sangat indah itu. Marilah kepadaku. Yesus bersedia, saudara-saudara, menjadi tempat di mana kita datang dengan beban-beban berat kita. Yesus tidak bilang, marilah kepadaku, hai kalian yang hidupnya baik-baik saja, hai kalian yang tidak ada masalah, datanglah kepadaku. Tidak. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Artinya Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara, kelelahan kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus tahu beban berat yang kita sedang pikul di dalam hidup ini. Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Kita tidak bisa bilang, Tuhan kau tidak tahu masalahku ini terlalu berat Tuhan. Justru kepada saya dan saudara-saudara yang sedang bergumul dengan beban-beban berat, yang sedang berjuang melawan tekanan-tekanan masalah-masalah dalam hidup, kepada saya dan saudara-saudara Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku. Kita punya tempat untuk datang membawa setiap pergumulan-pergumulan kita. Nah, saudara-saudara, Yesus mau supaya kepada Dia kita datang mencari ketenangan itu. Yesus memberi jaminan bahwa kepadanya ada kelegaan, ada ketenangan. Saya dan saudara-saudara kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita tidak tahu bagaimana keluar dari masalah-masalah kita. Tapi Yesus janji, Dia akan memberi ketenangan. Kalau begitu saudara-saudara, jalan keluar dari masalah-masalah kita ternyata terletak bukan pada kemampuan kita, kelihayan kita mencari jalan keluar ternyata. Jalan keluar atas masalah-masalah kita ternyata ialah pemberian Tuhan. Bukan kemampuan kita menyelesaikan masalah kita ternyata. Solusi dari setiap pergumulan-pergumulan kita, kebebasan kita dari masalah-masalah kita, ternyata pemberian Tuhan. Sekali lagi, bukan kemampuan kita menyelesaikan masalah kita. Kita bertanya kepada banyak orang, kita mencari solusi kepada banyak orang, kita pikir bahwa mereka dapat memberikan kepada kita jalan keluar itu. Yesus katakan, hanya Dia yang dapat memberikan kepada kita jalan keluar itu. Kalau begitu saudara-saudara, maka Yesus mau supaya kita datang kepadanya. Dia mau supaya kita membangun relasi dengan Dia. Yesus mau kita datang kepadanya membawa beban-beban kita. Bukan meletakkannya kepadanya, tetapi membangun relasi dengan Dia. Kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan kita, perkataan Tuhan Yesus ini dimulai dari ayat 20 ketika Yesus mengecam beberapa kota yang tidak mau bertobat. Padahal Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat di kota itu. Saudara perhatikan ayat 20, pasal 11.
Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Saudara-saudara perhatikan. Banyak orang berpikir kalau Tuhan Yesus sudah bikin mujizat semua orang akan percaya. Tidak, saudara-saudara. Itu sudah terjadi dulu waktu zamannya Yesus. Yesus sendiri bikin mujizat di depan banyak orang, di depan mata mereka. Tapi kota-kota itu tidak bertobat. Jadi kita juga tidak bisa berharap bahwa kalau saya melihat mujizat baru saya percaya, saudara-saudara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kota-kota yang tidak mau bertobat itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Perhatikan perkataan Yesus. Korazim, Betsaida, kalau saya bikin mujizat yang saya bikin sama kamu itu, kalau saya bikin di Tirus dan di Sidon, kota itu sudah lama bertobat. Ada kota Tirus, kalau saudara periksa di perjanjian lama, ada kota Tirus dan Sidon, itu kota yang dibinasakan oleh Tuhan. Kota yang tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak bikin mujizat di situ. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau saja saya bikin mujizat sama seperti yang saya bikin sama kamu di Tirus dan di Sidon, kota itu tidak akan binasa, kota itu akan bertobat. Dan kemudian Yesus katakan lagi di dalam ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke tempat sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Saudara tahu Sodom, kota itu dibinasakan dengan hujan belerang. Tuhan Yesus bilang, Kapernaum, kalau saja mujizat yang saya buat sama kamu, saya bikin di Sodom dulu, kota itu masih ada sampai sekarang. Nah kalau begitu kita bertanya saudara-saudara, loh kalau begitu kenapa Tuhan tidak bikin sama Tirus, Sidon, dan Sodom? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kota itu binasa? Mengapa Tuhan tidak memberikan kepada kota-kota itu kesempatan untuk bertobat? Kita bertanya, mengapa Tuhan tidak memberikan kepada kota-kota itu kesempatan untuk bertobat? Itu sebabnya kemudian di dalam ayat 25 Yesus katakan begini, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Kita bertanya tadi, kenapa Tuhan tidak kasih pertobatan? Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kota-kota untuk bertobat? Kenapa Tuhan tidak bikin mujizatnya di kota-kota itu? Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa. Yesus sedang katakan, saya setuju dengan apa yang kau buat Bapa. Apa yang engkau buat, saya tahu maksudnya. Yaitu untuk memimpin orang-orang ke dalam pertobatan. Dan Yesus mengatakan bahwa sekarang satu-satunya tempat di mana kota-kota itu dapat memperoleh keselamatan ialah pada dirinya sendiri. Hanya Yesus, saudara-saudara, tempat di mana kota-kota itu, orang-orang dari kota-kota itu dapat memperoleh keselamatan. Itu sebabnya Yesus katakan, marilah. Marilah kepadaku. Ini dalam konteks seperti itu, saudara-saudara. Jadi undangan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang pada waktu itu terlalu terbeban dengan tuntutan-tuntutan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terlalu besar, terlalu berat tuntutan memenuhi tuntutan agama yang ditaruh di pundak mereka. Tetapi saya yakin saudara-saudara, undangan Yesus tidak hanya berlaku untuk situasi itu. Undangan Yesus juga berlaku untuk setiap pergumulan-pergumulan yang membebani kehidupan kita. Undangan Yesus ini ditujukan kepada saya dan saudara-saudara yang terus mencari pertolongan. Saudara tidak datang di sini karena hidup saudara baik-baik saja. Saudara-saudara, beberapa di antara saudara-saudara mungkin datang dengan beban yang berat. Masalah-masalah yang belum selesai. Sakit penyakit yang terus menyakitkan dan belum sembuh.
Saudara sedang menanggung semua itu. Saudara sedang menanggung hubungan-hubungan yang buruk dengan yang lain. Saudara bisa menyebut apa saja yang sedang menjadi beban saudara-saudara. Tetapi hari ini saudara mendengarkan seorang yang mengundang saudara-saudara. Saudara dapat datang kepadanya, datanglah kepadaku. Ini kata yang sama ketika Yesus memanggil para murid, marilah kepadaku, ikutlah aku. Yesus tidak mengajak kita, mengundang kita untuk ikut dia ketika masalah kita selesai. Yesus tidak memanggil kita untuk mengikut dia tanpa beban, tanpa masalah, saudara-saudara. Justru karena kita menanggung beban yang berat dalam hidup inilah Yesus panggil kita. Tidak bisa kita bilang seperti yang sering orang bilang, oh nanti selesai masalahku baru saya masuk gereja. Nanti selesai masalahku baru saya rajin. Saudara-saudara, kalau kita selesai masalah itu berarti kita sudah selesai di dunia ini. Selama kita masih hidup, kita memikul beban. Kalau ini menakutkan saudara-saudara, bahwa tidak akan pernah ada seorang pun di antara kita yang akan bebas dari beban itu. Kabar baiknya ialah bahwa kita punya Yesus yang memanggil kita. Kita punya tempat di mana kita dapat meletakkan semua beban-beban kita dan memperoleh ketenangan. Banyak orang saudara-saudara masalahnya tidak selesai, pergumulannya tidak selesai. Sakit penyakitnya tidak sembuh, tetapi mereka tetap dapat bersuka cita di atas itu. Karena ternyata jawaban atas kebutuhan kita, jawaban atas persoalan-persoalan kita, bukan masalah selesai kadang-kadang. Tetapi kekuatan untuk menanggungnya. Jadi kalau saudara-saudara bergumul dengan masalah-masalah saudara-saudara dan saudara mengeluh karena ini tidak selesai, kemungkinan bukan cara itu yang Tuhan hendak tempuh. Kemungkinan dia tidak akan menyelesaikan masalah itu bagi saudara-saudara. Tetapi dia akan menyiapkan saudara-saudara, menguatkan saudara-saudara. Supaya saudara-saudara dapat berdiri dengan beban yang berat itu. Dan saudara sedang dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi yang lain. Dia dapat menanggung itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Alkitab dari Yesus sendiri. Kalau saudara pakai Alkitab di sini, itu tulisannya merah. Itu berarti itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara meragukan, kalau saudara tergoda untuk meragukan, kok para murid bisa mengingat ini kata-katanya Yesus? Jangan sampai ini mereka punya hayalan saja, kata-kata sendiri yang mereka taruh di mulut Yesus. Inilah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus yang memungkinkan para murid untuk mengingat kembali puluhan tahun apa yang Yesus pernah ucapkan dan menaruhnya kepada dan menyimpannya di sini sebagai bahan pemberitaan bagi saya dan saudara-saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saudara bisa menyebut apa saja. Tidak ada masalah yang tidak ada yang tidak dapat dia lakukan untuk menolong kita. Kedua, saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengalami kebebasan, ketenangan, kelegaan dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua, berjalanlah bersama Yesus, saudara-saudara. Yesus mau berjalan dengan saudara-saudara, berjalanlah bersama-sama dengan dia. Pikulah kuk yang kupasang. Berarti bahwa kita harus menerima pikula. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuk. Saudara tahu kuk itu beban, balok kayu yang biasa dipasang di tahu kan? Pernah lihat? Ya, mudah-mudahan enggak semua orang kota di sini pernah lihat. Biasanya itu dua. Ya, dua. Saya membayangkan begini saudara-saudara. Ketika Yesus mengundang kita untuk berjalan bersama-sama dengan dia, saya bayangkan ketika Yesus bilang begini, dia sedang bilang, yang satu, lengkungan yang pertama, itu yang buat di leher itu kan.
itu diletakkan di sini saya. Dan yang satunya, saudara tahu di mana diletakkan? Diletakkan di mana? Di lehernya siapa? Ibu guru? Lengkungan leher Cook itu satu diletakkan Yesus di sini dan satu ditaruhnya di lehernya sendiri. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara datang kepada Tuhan Yesus, maka kita juga mesti percaya bahwa dia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah suruh kita untuk pikul Cook sendiri. Dia bersama-sama menanggung beban itu. Beberapa minggu lalu saya bilang begini, mengapa Allah menunggu waktu yang begitu lama untuk mengerjakan penyelamatnya? Mengapa lama sekali? Kenapa tidak tahun 1000 sekian dulu dia datang menganugerahkan putranya, menyelamatkan kita? Karena Allah tahu, untuk menyelamatkan kita, dia harus menyerahkan anaknya mati di atas kayu salib. Sudah bisa bayangkan perasaan Allah. Bahwa dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia ialah mengorbankan anaknya. Itu berarti kita mengerti kenapa Allah butuh waktu lama. Karena Allah harus mempersiapkan dirinya menghadapi situasi itu. Bahwa dia akan kehilangan anaknya. Menyerahkan anaknya mati di atas kayu salib. Jadi saya juga katakan tadi pagi, kalau saudara-saudara menanggung duka cita, dan saudara-saudara tergoda untuk mengutuk Allah, seolah-olah Allah tidak peduli, saudara ingatlah bahwa dia sedang menangis. Dia tahu rasanya. Dia pernah menangis ketika anaknya mati di atas kayu salib. Allah tahu saudara-saudara perasaan. Karena itu Allah mau, karena dia tahu keadaan kita. Kita tidak bisa bilang, bagaimana dia tahu? Dia itu kan Allah. Dia akan bilang, saya pernah menjadi manusia. Saya pernah berada pada posisi kalian dan saya tahu bagaimana rasanya. Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita berjalan bersama-sama dengan dia. Dia tidak mau kita berjalan sendiri, saudara-saudara. Saya melayani tadi pagi, jadi saya juga harus menyebut. Mazmur pasal 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dalam Mazmur itu Daud menggambarkan Allah sebagai gembala, bukan sebagai dia memilih gambaran gembala karena itu gambaran yang paling dekat. Saya katakan tidak ada gembala yang gembalakan dombanya, kambingnya, sapinya pakai WA, tidak ada. Yang dari jauh tidak ada. Dia akan gembalakan hewan peliharaannya dan dia akan selalu berada di dekat gembalaannya, hewan gembalaannya. Karena itu ketika hewan gembalaannya berada pada titik yang paling rendah, lembah kekelaman, Daud mengatakan di situ juga Tuhan engkau ada bersama-sama dengan aku. Ini kebenaran yang kedua dari undangan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita dapat memperoleh kelegaan dari dia dengan datang kepadanya dan dengan berjalan bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan dia? 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan mematuhi perintah-perintahnya, dengan mengikuti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena kata-kata itu menentukan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, kita dapat memperoleh kehidupan yang tenang kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Kita datang kepada Dia dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, supaya Dia yang mengendalikan hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita dapat memperoleh ketenangan dari Yesus dengan belajar dari Dia. Belajarlah
padaku. Tidak ada satu orang di muka bumi ini yang hidupnya berkenan kepada Allah Bapa di sorga selain Dia, Putra Allah itu. Oleh karena itu Dia mau supaya kita menjadi seperti Dia. Belajar seperti Dia, meneladani Dia. Ia mau supaya kita belajar bagaimana kita hidup, belajar mengasihi, belajar merendahkan diri. Seluruh hidup kita saudara-saudara ialah belajar. Kita adalah murid. Yang nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 11 digunakan kata Kristen. Kita adalah murid. Kita adalah orang-orang yang belajar bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus. Kita belajar meneladani Dia dalam segala hal. Memikul beban-beban tanpa mempersalahkan Allah, tanpa keluhan, memikul beban-beban kita sambil merendahkan diri dalam ketaatan kepadanya. Inilah undangan Yesus bagi saya dan saudara-saudara. Undangan kepada kita yang sedang memikul beban-beban yang berat ini. Saya tidak dapat menyebut satu persatu. Saya tidak dapat menyebut apa saja yang saudara-saudara alami. Saudara-saudara sedang memikulnya dan berjalan bersama-sama dengan beban itu. Karena itu Petrus mengingatkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak dapat memelihara hidup kita sendiri, saudara-saudara. Karena itu dengarkanlah ajaran panggilan Tuhan Yesus ini dan datanglah kepadanya. Mari kita membaharui komitmen kita untuk mengikut Dia lagi. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang berat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sumber kekuatan kita tersedia berlimpah-limpah dari Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, datanglah kepada Tuhan Yesus dan alamilah kelegaan yang daripadanya. Dan lihatlah bagaimana Ia memimpin saudara-saudara keluar dari setiap pergumulan-pergumulan saudara-saudara dan menjadi tenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, saya jemput berdiri, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kepadamu Bapa di dalam surga, kami datang menaikkan pujian syukur kami. Kami berterima kasih oleh karena pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Engkau membawa kami memasuki minggu terakhir di bulan Juni ini. Kami berterima kasih untuk perjalanan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan juga kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Bapa di dalam surga. Engkau mengenal kami, bahkan Engkau mengenal bagian-bagian yang terdalam dari kehidupan kami. Engkau mengenal beban-beban hidup yang sedang kami tanggung dan pikul. Engkau tahu beratnya hari-hari, minggu dan bulan yang kami jalani. Tapi hari ini kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu oleh karena Engkau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu dan memperdengarkan kepada kami pelajarannya. Bahwa Engkau adalah Allah yang dapat menjadi tempat di mana kami datang dan memperoleh ketenangan. Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk melepaskan kami
dan menganugerahkan kelegaan kepada kami. Oleh karena itu kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Oleh karena Engkau yang terus menyediakan kepada kami kuasa, mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami tidak pernah sendirian. Karena itu kami berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena Engkau terus melayani kami anak-anak-Mu, dan terus tahu bahwa Engkau Bapa kami yang di dalam surga itu selalu memelihara kehidupan kami. Sekarang sesudah kami mendengarkan firman-Mu Bapa, kami datang memohon, karuniakan roh-Mu kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelakunya. Supaya roh-Mu menuntun kami untuk kembali datang kepada-Mu ya Kristus Juru Selamat kami, dan membaharui komitmen berjalan bersama-sama dengan Dikau. Ketika kami mengalami bagian-bagian yang sulit dalam hidup kami, ingatkan kami bahwa kami memiliki sumber kekuatan dan pertolongan itu. Karena itu Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan kami memasuki minggu yang baru dalam hidup kami. Anak-anak-Mu yang akan kembali melanjutkan tanggung jawab pengabdian kerja mereka sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri, sebagai pegawai dan karyawan di berbagai bidang lapangan pekerjaan. Anak-anak-Mu yang menjalankan usaha-usaha keluarga, Engkau berkati semuanya kami ini Bapa, supaya tempat di mana kami pergi bekerja dan mengabdi menjadi tempat di mana kami bersaksi tentang hidup bersama-sama dengan Tuhan yang mengatur dan mengendalikan bagaimana mestinya kami bekerja. Kami juga datang berdoa dari tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Beberapa anak-anak-Mu datang dengan berbagai beban-beban pergumulan yang mereka tidak dapat bagikan kepada yang lain. Mereka menyimpannya bagi diri mereka sendiri. Mereka terus merindukan dan meminta jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan mereka. Bahkan beberapa anak-anak-Mu terbaring lemah di rumah-rumah. Bahkan mereka yang dapat hadir hari ini sambil memikul beban sakit penyakit mereka. Kepadamu Bapa di dalam surga kami semuanya datang, karena kami percaya bahwa kami akan menjadi tenang sesudah bersama-sama dengan Dikau. Kami akan memperoleh kekuatan yang kami perlukan dari Bapa kami sendiri. Karena tolonglah kami Bapa, tolonglah kami anak-anak-Mu ini, supaya sesudah bersama-sama dengan Dikau, kami boleh kembali melanjutkan hidup kami dengan segala sukacitanya. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami mengucap syukur. Oleh karena kami terus menyaksikan betapa Tuhan memelihara kehidupan kami, yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu. Untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan, kami datang berterima kasih oleh karena kami tahu Engkau sumber dari setiap berkat-berkat itu Bapa. Secara khusus kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia, sebagai pribadi maupun sebagai suami dan istri dalam pernikahan. Kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih kami, Bapak Joni Patanan, kekasih kami Saudari Jane Mutiara Pataran, kekasih kami Felicia Patulak, kekasih kami Juwita, kekasih kami Ibu Yohana Rombe. Kami datang menaikkan puji-pujian kami kepadamu atas berkat-berkat ini Bapa. Bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia, antara tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 hari ini. Kami datang membawa syukur dan puji-pujian kami. Kami berterima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur berterima kasih dari tengah hidup kami sebagai orang tua. Engkau memperkenankan kami menyaksikan anak-anak kami bertumbuh dan menjadi besar. Anak-anak kami yang Engkau karuniakan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sehingga mereka boleh masuk ke kelas-kelas yang baru. Dan juga bahkan anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dan mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah-sekolah yang baru. Dan bahkan anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.
Kami berdoa mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Kami percaya rancangan-Mu atas mereka sempurna. Masa depan yang terbaik yang Kau daripada-Mu tersedia bagi mereka. Karena itu sertailah anak-anak kami Bapa, anak-anak muda jemaat-Mu. Mereka yang bergumul dalam mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Mereka yang bergumul mencari pasangan-pasangan hidup mereka. Biar mereka bawa pergumulan mereka hanya kepada-Mu dan percaya Engkau yang merancang hidup mereka dengan sempurna. Kami juga datang berdoa Bapa dari tengah-tengah persekutuan kami. Beberapa anak-anak-Mu tidak dapat hadir di tengah-tengah persekutuan oleh karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Anak-anak-Mu yang sedang terbaring lemah di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah kediaman masing-masing. Orang tua kami yang tidak dapat lagi hadir dalam persekutuan, mereka yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami berdoa Bapa di dalam surga bagi mereka, supaya di tengah-tengah perjuangan mereka, pergumulan melawan sakit penyakit mereka, mereka terus dikuatkan Tuhan. Mereka terus menyaksikan penyertaan Tuhan. Mereka terus menyaksikan dan tahu betapa Tuhan mengasihi mereka. Kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami. Kami menyebut Bapak Johannes Kaloto, kekasih kami Bapak Markus Rombe, Ibu Yesna Bonde, kekasih kami Bapak Paulus Tandi Pailang, kekasih kami Bapak Penatua Jonathan, Ibu Mercy Jaswari, Bapak Octavianus Bonga. Kami datang berdoa bersama dengan semua lansia jemaat-Mu dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Memohon Tuhan yang terus menopang mereka, supaya sama seperti Engkau menganugerahkan kepada mereka penyertaan-Mu di masa-masa kuat mereka. Dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka kiranya terus menyaksikan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Tapi biarlah dalam kelemahan-kelemahan yang mereka sedang alami, kehadiran-Mu mengokohkan dan menguatkan mereka. Dan biarlah mereka terus percaya bahwa rancangan Tuhan selalu sempurna. Tuhan tidak pernah gagal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dari tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, kami juga datang dari tengah duka cita kekasih kami, keluarga Penatua Arisuba. Kami datang berdoa dan memohon Bapa hiburkan segenap keluarga besar di tengah duka cita yang mereka alami. Biarlah Engkau saja yang terus menjadi tempat di mana mereka menyandarkan duka cita mereka dan memperoleh kekuatan lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga datang menyerahkan pelayanan kami sebagai gereja-Mu, jemaat-Mu di sini. Berkenanlah kiranya Engkau terus memakai kami menjadi alat kesaksian di tangan-Mu. Berkatilah kiranya persekutuan jemaat-Mu ini supaya Engkau dapat memakai kami bersaksi tentang kuasa-Mu. Memakai setiap orang di antara kami untuk menjadi alat di tangan-Mu memberkati banyak orang. Berkati pelayanan-pelayanan kami sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus kategorial. Berkati anak-anak-Mu yang melayani, mengambil bagian dalam pelayanan sebagai BP3 jemaat-Mu, panitia pemilihan penatua diaken jemaat-Mu, para guru dan pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja, para dokter dan tim medis di pos pelayanan kesehatan jemaat-Mu. Bersama dengan tata usaha koster, tim musik multimedia, berkati kami Bapa. Jadikan kami alat di tangan-Mu, supaya dari kehidupan bersama kami, setiap orang yang menyaksikan persekutuan dan hidup bersama kami, menyaksikan Engkau yang menyertai dan memimpin kami. Sehingga dari hidup dan pelayanan kami, banyak jiwa yang datang kepada-Mu dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati anak-anak-Mu saat kembali ke tengah-tengah perjuangan hidup mereka Bapa. Dalam rumah tangga kami, berkati kami. Dan biarlah yang hanya disaksikan dalam kehidupan kami ialah kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya kuasa yang dari Tuhan melimpahi kami semua, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Dan berkenanlah kiranya Engkau memakai mereka untuk menjadi alat untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu.
supaya setiap orang hidup di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sertailah kami, dan biarlah dalam penyertaan-Mu kami berhasil dalam segala sesuatu. Kami menaikkan doa ini kepadamu dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita akan membawa korban syukur. Tibalah saatnya kita membawa persembahan syukur kita. Namun itu, sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 314, bait pertama sampai dengan 4. Pujilah sumber hidup-Mu. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melagu
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat. Mari saya persilakan saudara-saudara untuk membuka warta jemaat hari ini, Minggu 29 Juni 2025, ada penekanan dan tambahan. Pertama, kita masuk dalam Romawi 3, pelayanan khusus. Sakramen Perjamuan Kudus. Minggu depan, tanggal 6 Juli 2025, akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus. Romawi 4, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Romawi 5, poin kedua, PK Perki Jemaat Oraet Labora akan melaksanakan ibadah gabungan bertempat di gedung Gereja Oraet Labora pada tanggal Rabu 2 Juli 2025, pelaksana atau nyonya rumah Rayon 4. Pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2025. Ucapan kami selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun pernikahan, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan suami istri, kiranya berbahagia selalu, langgeng rumah tangganya, sehat selalu, selamat bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Romawi 8, penyampaian. Yang pertama, info pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara saudara Ardi Hamka Buntu ST dengan saudari Jet Triani SKM pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 13.00 atau jam 1 siang. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juli 2025 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Pertemuan bersama orang tua dan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Jumat 4 Juli 2025 pukul 17.00 atau jam 5 sore bertempat ruang konsistori Gereja Oraet Labora. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Maiski Suba atau saudari adik dari Bapak Penatua Ari Suba pada hari Rabu 25 Juni 2025 dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di TPU Punggolaka. Atas nama Majelis Jemaat Oraet Labora mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, hari ini Minggu 29 Juni 2025, Persekutuan Mahasiswa Kristen MIPA Raya akan mengadakan pencarian dana dalam rangka penyambutan mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan bazar, penjualan dangkot ayam dengan harga 50.000 per porsi. Kiranya kita dapat berpartisipasi. Atas nama mahasiswa mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Disampaikan kepada seluruh bakal calon penatua diaken agar segera mengumpulkan persyaratan administrasi paling lambat tanggal 2 Juli 2025
yaitu pernyataan kesediaan, kemudian surat sidi, surat nikah dari gereja bagi yang sudah menikah, dan pas foto ukuran 2x3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, yang beribadah pada jam kedua ini, anggota jemaat laki-laki 75 orang, perempuan 87 orang, semuanya berjumlah 162 orang. Demikian warta jemaat kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, saya jemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita bersama mengangkat pujian, kita sudah ditebus olehnya. Olehnya, inilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Ayat 2 dinyanyikan semua laki-laki. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung. Semua. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Ayat 3 semua perempuan. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Semuanya. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam hidupmu, lakukanlah firman Tuhan dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
untuk mengakhiri daripada rangkaian ibadah kita pada saat ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 bait pertama sampai dengan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.